portal dimensi lain. Saat ini kita tahu mengenai panjang, lebar, dan kedalaman yang merupakan bagian dari suatu dimensi. Dan kita percaya bahwa waktu juga merupakan dimensi di mana kita bergerak turun secara tidak terkendali dengan laju yang cukup konstan sebagaimana dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan kecepatan relatif. Tetapi dalam fisika teoritis dan matematika, kita berteori bahwa lebih banyak arah ataupun dimensi mungkin ada dan bahkan mungkin bisa terjadi. Jika kita dapat melakukan perjalanan di dimensi lain, kita mungkin tidak benar-benar pergi kemanapun seperti yang kita definisikan pada saat ini. Itu artinya, dimensi lain tersebut berada tepat di mana kita berdiri, kita mungkin tinggal persis di tempat yang sama. Namun, kita akan pindah ke arah yang baru yang lebih jauh. Arah yang dimaksudkan di sini adalah dimensi yang berbeda, atau yang sebenarnya digambarkan mungkin adalah alam semesta lain yang menempati ruang reguler yang sama dengan kita pada saat ini. Dan bagaimanakah dimensi-dimensi tersebut yang berada di seluruh dunia? Kita akan melihatnya pada video ini. Ada sejumlah area di seluruh dunia yang dikenal sebagai hotspot energik, mulai dari megalith kuno hingga ley lines. Dan area ini sering diduga menghasilkan gerbang hiperdimensi. Meskipun kita tidak tahu persis bagaimana membuka portal ke dimensi lain, ada bukti bahwa fenomena itu bisa saja terjadi jika dilihat dari segi sudut pandang ilmiah. Portal antar dimensi telah lama menjadi perangkat fiksi ilmiah, tetapi juga menemukan tempatnya dalam berbagai budaya kuno. Kita mengetahui portal-portal antar dimensi ataupun gerbang ke dunia lain sangat banyak diceritakan di berbagai sudut pandang di berbagai wilayah di seluruh dunia. Menurut Freddy Silva, sepanjang sejarah kita perlahan-lahan kehilangan koneksi kita ke bumi. Namun, di zaman kuno, orang dapat secara alami membedakan medan energi dan hotspot di seluruh daratan di seluruh dunia. Hotspot tersebut adalah merupakan suatu gerbang antar dimensi yang menghubungkan mereka ke dunia lain. Nenek moyang kita mengidentifikasi tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai anomali energik, atau ada energi ataupun gerbang yang aneh yang terdapat di seluruh dunia. Dan di daerah-daerah tersebut, seseorang menemukan seperti adanya candi ataupun candi yang telah bertahan dalam rentangan waktu tertentu. Dan seorang yang bernama Silva tersebut kemudian menunjukkan ke sejumlah katedral gotik yang dibangun di atas tanah yang awalnya dianggap suci oleh kaum pagan. Kita melihat energi yang aneh ataupun anomali energik ini juga dianggap sakral karena mewakili area di mana kuil ataupun tempat-tempat tersebut dapat mengakses kondisi kesadaran yang lebih tinggi dan terhubung dengan entitas ekstra dimensi atau menghubungkan kepada pengalaman dimensi lain. Graham Hancock mereferensikan banyak cerita tentang dukun asli yang melintasi alam kesadaran melalui penggunaan zat psikedelik seperti ayahuasca. Dan ini adalah menurut mereka pada masa lalu adalah mewakili portal dimensi untuk pikiran atau portal untuk tubuh fisik, dan hal tersebut masih diperdebatkan. Di bawah dari penggunaan zat psikedelik, dukun tersebut melaporkan bertemu dengan guru dan pemandu dari dimensi lain yang memberikan nasihat dan kebijaksanaan untuk hidup dalam alam kehidupannya sehari-hari. Dan Hancock juga mengatakan dia yakin perlu mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu di dunia lain tersebut di area portal itu, sesuatu di luar dari pemahaman materialistis. Dan itu adalah merupakan suatu bentuk cara mereka transdimensi tetapi melalui kesadaran dari tubuhnya. Namun, ada hal yang paling menarik yang perlu kita ketahui mengenai transdimensi ini. Ada suatu lokasi yang merupakan hotspot dari energi, dan salah satu lokasi ini tampaknya cocok dengan gambaran yang digambarkan bisa melintasi dimensi lain tersebut. Ini adalah Puerta de Hayumarca di Peru, terletak di daratan tinggi yang tidak jauh dari tepi barat Danau Titicaca. Puerta de Hayumarca diterjemahkan sebagai gerbang para dewa.
Ini mencapai 23 kaki tinggi dan lebarnya, dan Hayumarka tampaknya seperti pintu yang diukir di permukaan batu di daerah terpencil yang dikenal sebagai lembah roh atau hutan batu. Bisa dilihat di gambar ini adalah sebuah pintu batu besar misterius yang terukir di permukaan batu. Dan struktur bangunannya yang asli adalah Aramumuru, dan ini dijuluki sebagai gerbang para dewa. Legenda mengatakan bahwa ketika penjajah Spanyol datang ke Peru untuk menjarah emas Inca, seorang pendeta bernama Amaru Meru menggunakan Hayumarka ini sebagai portal untuk melarikan diri. Meru atau Amaru Maru diduga cara penggunaannya adalah menempatkan piringan emas yang dikenal sebagai kunci dewa 7 sinar ke dalam suatu soket di tengah pintu berukir di Hayumarka tersebut. Lalu dia bisa membuka portal dan membiarkannya berjalan melalui batu itu dan tidak pernah terlihat lagi hingga sekarang. Artinya, di dalam gambaran seperti gerbang raksasa dari batu tersebut ada sesuatu yang sangat aneh ataupun anomali di mana bisa menuju ke gerbang dimensi lain. Beberapa mitos memang menyebut pintu itu adalah portal atau gerbang menuju ke dunia lain. Dan sejumlah penduduk setempat juga percaya bahwa pintu tersebut digunakan oleh para dewa saat mengunjungi kerajaan mereka. Menurut legenda, pintu batu itu berubah menjadi terowongan yang diterangi cahaya biru yang tidak wajar. Artinya, ketika pintu itu terbuka, ada suatu cahaya yang sangat terang berwarna biru dari dalam batu tersebut. Dan Aramumuru tersebut melewati penghalang dan memasuki terowongan, dan di mana pintunya tertutup. Banyak orang percaya bahwa dia sekarang tinggal di negara para dewa yang ada di dalam batu itu. Untuk kita lebih ketahui, Hayumarka ini terletak di garis Lei, di mana gerbang matahari yang terkenal di Tiwanaku juga terletak di negara tetangga Bolivia, bersama dengan beberapa titik arkeologi Inca penting lainnya di sana. Pengunjung Hayumarka telah melaporkan adanya medan energi yang tidak biasa yang berada di sana. Dengan beberapa mengatakan mereka dapat merasakan energi yang berdenyut yang berasal dari batu tersebut ketika meletakkan tangan mereka di tengahnya. Itu merupakan suatu pengalaman yang aneh ataupun bentuk energi yang lain yang kemungkinan masih aktif yang terdapat di sana. Banyak yang telah meninjau situs kuno tersebut dan menyebutkan ada energi tinggi atau intens yang berada di sana. Danau Titicaca di dekatnya yang dipuja oleh suku Inca dan dianggap sebagai tempat kelahiran dari peradaban mereka. Dan itu juga salah satu danau terdalam di dunia. Dan dikabarkan berisi kota yang hilang dan sejumlah besar harta yang dijarah oleh Spanyol juga terdapat di dalam danau tersebut. Dan Danau Titicaca ini juga merupakan danau yang sangat dalam yang menyimpan rahasia-rahasia yang masih belum tergali dan terjamah seutuhnya. Pada tahun 2000, yang mana itu sekitar 20 tahun yang lalu, kuil Atahualpa yang hilang ditemukan jauh di bawah danau tersebut. Itu tentunya menambah misteri budaya kuno di dalam wilayah itu. Dalam pengetahuan yang lebih baru, seorang pria bernama Jose Luis Delgado dikatakan telah menemukan kembali Hayumarka pada tahun 1996. Dan terheran-heran dengan apa yang dilihatnya, dan gerbang pada dewa itu tampaknya tidak asing baginya. Karena dia pernah melihat ambang serupa dalam mimpinya dengan marmer merah jambu yang ada pada imajinasi dalam mimpinya. Dan Jose tersebut langsung tahu itu adalah visi yang sama yang ada dalam pikirannya. Untuk perlu diketahui, ternyata banyak gerbang-gerbang dimensi lain tersebut yang juga diceritakan pada peradaban lain yang ternyata tidak memiliki keterkaitan dengan peradaban yang berada di Inca ini. Tentu saja, di Yunani dan daerah-daerah lain, penggambaran mengenai gerbang ke dimensi lain tentunya ada dan mewakili dari berbagai peradaban tersebut. Dan pada saat sekarang, menurut sains, kita tinggal menunggu apakah ada dimensi lain tersebut dan bagaimana untuk melakukan hubungan dengan dimensi tersebut dan melakukan trans antar dimensi. Dan tentunya itu akan semakin menarik dalam pembahasan kita berikutnya. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.